Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga selamat pagi. Kita sampai di kitab Ezra pasal yang terakhir, di pasal 10 disampaikan oleh Pastor Jason. Satu pasal yang sangat spesial dengan tema saya berikan, Imamat yang Rajani. Bangkitlah, ajarlah dan bertindaklah. Mengajar dan bertindaklah. Para imamat yang rajani, bangkitlah, mengajarlah dan bertindaklah. Yang ini terutama datang dari ayat yang keempat. Di pasal 10 dibagi dalam dua bagian, ayat 1 sampai dengan 17. Poin yang pertama, kebangkitan rohani atau pemulihan dimulai dari mengaku dosa. Pemulihan dimulai dari mengaku dosa. Ayat pertama, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaat Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Pemulihan rohani ini dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari seorang yang mengaku dosa, dan Ezra di sini meneruskan di pasal 9, dan di sini dia berdoa, mengaku dosa sambil menangis. Kemudian turunlah roh pertobatan. Di sini dia bertobat. Sesungguhnya Roh Kudus akan bukan hanya menjamah seseorang, tapi perlu dimulai dari seseorang. Pada saat Roh Allah memenuhi dia, dan juga sesungguhnya bisa juga menjamah atau mengharukan orang lain, dan orang lain itu bukan dipanggil, tetapi secara agresif mereka sendiri datang pada Ezra, berkumpul menjadi satu himpunan yang besar. Ini adalah gambaran dari pemulihan rohani. Sesungguhnya itu atas jamahan Allah, dan di situ ada seorang yang bangkit. Maka di sini dia berbicara, walaupun kami mau memperistrikan perempuan asing, namun sekarang juga masih ada harapan. Ini orang adalah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Bani Elam, di ayat 26 ada 26 orang yang memperistrikan orang perempuan asing. Dan sini dia mengerti akan permasalahan yang besar dalam suku mereka. Dalam suku mereka satu permasalahan yang sangat besar, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia berkata, marilah, seharusnya kita untuk mengikat perjanjian dengan Allah untuk menceraikan istri mereka, kemudian menurut nasihat Tuhan, dan melakukan perintah bertindak menurut hukum Taurat. Menceraikan istrinya dari segi kita sekarang berpikir sulit untuk kita bayangkan. Dalam situasi ini, di dalam Alkitab tidak secara mempunyai kespesialan, ketentuan yang spesial, sebab Allah tidak berkenan. Seperti Abraham, waktu dia mengambil Hagar sebagai istrinya, maka timbullah permasalahan, dan istrinya meminta kepadanya agar Abraham mengusir Hagar. Dan Abraham pun tidak laku apa yang harus diperbuat, tapi Allah berkata, lakukan menurut pendapat istrimu. Dimulai dari situ, maka
sampai keluaran dari Mesir, orang Israel. Kemudian Allah membuat satu ketetapan dalam kalau soal memperistrikan atau menikahi, mereka harus dalam satu suku, sebab kalau 3 garis dari batas warisan mereka akan dirusak. Jadi melihat ketetapan itu sangat ketat. Jadi tidak menguraikan, membicarakan tentang memperistrikan perempuan asing, tapi satu persatu di sini di pasal di 2 Hijrah. Di situ ada dikatakan kalau kamu tidak tahu silsilah keluargamu, maka kamu dianggap tidak di situ, tidak mereka najis, jadi mereka tidak boleh melayani Allah sebab tidak tahu silsilah mereka dari mana, dari keturunan silsilah mereka, apakah mereka juga dari keturunan dari suku Lewi. Pada ini di zaman mereka saat itu, dan mereka melakukan menurut hukum Taurat. Dengan mereka bertindak, tentu sampai di zaman kita sekarang berbeda. Kalau pendampingmu tidak percaya, belum percaya Tuhan, dengan kehidupanmu yang agar suamimu percaya Tuhan, bukan pendamping tidak percaya Tuhan berpisah dengan dia, bukan demikian. Dan di tempat ini dikatakan biarlah kita bertindak menurut hukum Taurat dan mengikat perjanjian dengan Allah dan mengusir mereka pergi. Ayat keempat dikatakan, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau. Perbuatlah demikian. Israel, seharusnya ini yang kamu perbuat, sebab kamu punya otoritas, kamu punya dipercaya oleh raja. Bukan hanya raja mengutus kamu untuk pulang, dan kedudukanmu hampir sama sebagai bupati. Jabatanmu hampir seperti bupati daerah itu. Jadi kamu bisa memindahkan tugas. Jadi mereka berkata kepada Ikra, janganlah menangis, bangkitlah. Kami akan mendukung engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Di sini dikatakan di ayat keempat, bangkitlah. Karena itu tugas, itu kuatkanlah hatimu dan bertindaklah, ini adalah kata kerja. Ada 3 kata kerja di sini. Kata perintah. Kata perintah yang harus dilakukan oleh Ezra. Dia punya kuasa untuk melakukannya. Mereka juga mendukung dia untuk melakukannya. Dan berkata, dan Ezra pun bertindak. Dan apa yang dilakukannya? Dia tidak melakukan satu pengaturan, dan pengakuan dosa ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipelajari. Dan juga kita mendengar bahwa gereja kita ada mengaku dosa, mereka juga ingin, jadi mereka pun ikut melakukan, tetapi mereka tidak bisa melakukan sebab Roh Allah di masa itu yang menjabat. Jadi tidak bisa dipaksa, tidak boleh terpaksa. Jadi apa yang dilakukan Israel di sini ayat ke-6? Dia bangkit dari bait Allah dan kemudian menuju di bilik Yohanan bin Eliasib. Ini sederhana dikatakan, ini adalah cucu dari imam. Dia bermalam dengan tidak makan dan roti
Dia tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Dia di situ terus melakukan doa puasa. Dia mewakili orang Israel mengaku dosa dan berdoa kepada Allah. Kemudian orang lain di situ menyatakan mereka juga berkumpul. 3 hari mereka datang berkumpul. Dan juga di situ bulan ke-9 pasal 20 di situ mereka berkumpul dan mereka pun sangat ketakutan. Ayat ke-10. Maka bangkitlah Imam Ezra. Di sini punya kespesialan. Di sini dipertegaskan dia adalah imam. Di pasal sebelumnya, Ezra telah muncul 7 kali. Tetapi memanggil Imam Ezra hanya 2 kali. Ini yang kedua kali. Di pasal ke-7 Ezra muncul. Di situ katakan ada seorang Ezra dan terus menulis Ezra dan terus raja memberikan amanat kepadanya juga memanggil dia Imam Ezra. Raja memberikan dia otoritas yaitu sebagai jabatan imam. Seperti kita Pastor Deborah waktu dia datang ke Hong Kong, dia menggunakan identitas jabatan sebagai nabi. Sebab saya yang menulis surat itu untuk masuk di Hong Kong, sulit untuk menulis surat itu dan berpikir cukup lama. Sebab meminta izin ini juga banyak yang sangat rumit dan di Hong Kong tidak ada demikian dan juga sulit untuk dicari. Jadi di situ saya langsung menulis dia adalah nabiah. Ini berdasarkan Alkitab. Kemudian harus mencari orang di gereja lain yang menyatakan membuktikan bahwa dia punya karunia kenabian dan atas persetujuan orang lain dan mengutus orang lain untuk melihat pelayanan kenabian pada Pastor Deborah. Dia dimeterai dan juga pemerintah Hong Kong dengan dia datang di Hong Kong dengan menggunakan identitas sebagai nabi. Di sini pun sama. Raja memberikan dia jabatan sebagai imam. Tapi kamu perhatikan di bagian Alkitab kebanyakan menyebut jika Ezra seperti ayat pertama dikatakan Ezra bangkit dan lain-lain. Kemudian sampai di ayat 10 Alkitab menyebut dia Imam Ezra. Dan kata, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistirahatkan perempuan asing, dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Pada saat ia berkata ini, Alkitab menyebutkan dia sebagai tugas seorang imam. Seperti kita katakan, kita mempunyai banyak identitas. Mungkin kita ayah atau mama, atau kita seorang anak, atau kita manajer dalam perusahaan. Kita juga adalah imamat rajani, tetapi
Imamat yang jadi apa yang ia lakukan punya wilayah dalam kespesialannya. Spesial dalam wilayah seperti kita bekerja, mendapatkan gaji untuk membiayai orang tua dan istri anak kita. Kita melakukan identitas sebagai anak, kita lakukan, dan di sini sebagai imam harus berani untuk bangkit, kemudian menunjukkan kesalahan dari rakyat itu. Terlebih dahulu haruslah Dile mengaku dosa dan menyebut akan dosa-dosanya, kemudian menyuruh mereka mengaku dosa dan melakukan kehendak Tuhan, kemudian memisahkan diri dari penduduk asing dan perempuan-perempuan asing itu. Di sini ada yang harus dua yang saya pertugaskan. Pertama, yaitu imam ijrah. Ini yang harus dilakukan seorang imam, yaitu kita sebagai imamat yang rajani yang harus kita lakukan. Setelah memberitahukan ini apa yang dilakukan oleh ijrah, tidak ada yang ia kerjakan. Sebab mengaku dosa itu tidak bisa dipaksa. Kita bisa bangkit berdiri kemudian menyatakan kita punya kesalahan atau dosa. Kamu punya dosa, mengapa kamu tidak mengaku? Mungkin pihak lain berkata, aku tidak berdosa, kamu yang berdosa. Ini tidak bisa dipaksa. Jadi imam bangkit menunjukkan akan kesalahan dari rakyat. Kemudian kalau kamu merasa kamu memang mempunyai kesalahan atau dosa, kamu mengakulah. Ini di poin di ayat ke-11. Yang utama, mereka pun menanggapi. Lalu seluruh jemaat itu pun mereka bersedia untuk menanggapi. Kemudian berkata, kalau ini kewajiban kami yang harus kami lakukan, lakukan pekerjaan dengan mengutus orang. Maka di ayat ke-10 sampai di bulan 1 tanggal 1. Tetapi ada orang di situ yang menolak, yang ditulis dalam Alkitab. Mungkin dia merasa cara penanganan ini terlalu berat, yaitu Mesulam. Dia di ayat 29 juga memperistikan perempuan asing. Jadi berbeda pendapat, tidak apa-apa. Kamu mengaku setelah baik kamu mengaku dosa atau tidak berdosa dosa, Allah pun melihat, Allah pun akan mencatatnya. Poin yang kedua, pemulihan rohani dimulai dari pernikahan atau rumah tangga. Kita harus membangun kembali rumah Allah, membangun kerajaan Allah, membangun gereja. Itu dimulai dari hubungan dalam rumah tangga, suami istri, dan seterusnya itu mencatat nama-nama orang yang memperistikan perempuan asing. Dan nama-nama ini perlu kita perhatikan. Di dalamnya semuanya ini ada 133 orang. Jumlah ini banyak atau tidak? Dari jumlah secara total untuk pertama kembali dari pembuangan itu 1/3 dari jumlah mereka. Itu sepertinya tidak banyak, tetapi dosa harus terlebih dahulu diselesaikan. Kalau tidak 1/3 tidak kamu selesai, akan menjadi 1/5 atau 1/10. Sekarang dalam 1/3 ini
kita mengatakan 113 orang di sini, 133 orang di sini ada imam, di sini ada 24 orang Lewi, 27 17 orang Lewi, diantaranya mereka mengambil perempuan asing, memperisikan orang asing. Di seperempat dari orang-orang yang memperisikan perempuan asing ini satu yang juga cukup parah. Artinya juga seperti orang Lewi yang mengepalai hal ini, jadi kemerosotan mereka sangatlah serius. Terlebih lagi dikatakan nama seseorang ayat 18, yaitu Bani Yesua bin Yozadak. Yesua, dia juga imam besar. Di kitab Sakaria dikatakan dia berpakaian kan yang bernoda, maka di sini dalam keton juga timbul masalah dalam sistem satu imam besar, yaitu dari bani mereka, nama-nama mereka yang berdosa, termasuk juga para imam kaum Lewi. Jadi kemerosotan itu dimulai dari imam Lewi, jadi harus diselesaikan. Allah dimulai dari menyelesaikan perkara ini dari pernikahan, kemudian menulis nama-nama tersebut, kemudian selesailah kitab ini. Satu kespesialan seperti kitab para rasul ayat 28 sampai ditulis satu tahap kemudian selesai, dan seterusnya. Ini pun sama. Ezra mendeklarasikan bahwa mereka harus mengaku dosa mereka, kemudian diserahkan kepada Allah. Kemudian yang mulai dituntun oleh Roh Kudus, yang bersedia mengaku dosa dipanggil. Di situ ada 133 orang. Kemudian tidak ada lagi, selesai, dan seterusnya. Apakah mereka bisa terima? Kalau dari sejarah kita melihat lebih luas, sesungguhnya komoditas ini, mereka dengan bersusah payah untuk pulang ke Yerusalem membangun kembali bait suci. Sesungguhnya waktu itu mereka sangat mengasihi Tuhan dan sangat membayar harga. Tetapi di sini kamu bisa menemukan pada saat seseorang yang tidak terus mengejar Allah, maka kehidupannya mulai merosot. Dan di pasal Isra sampai di Yerusalem 4 bulan kemudian ia mengambil tindakan ini. Kemudian 12 tahun kemudian Nehemia pasal yang ke-10 melakukan kembali sekali lagi. Sampai di 40 tahun kemudian di Nehemia pasal 33 dilakukan sekali lagi. Di sini dikatakan mengikat janji, bukan sampai di sini sudah selesai, tetapi harus terus dihadapi, yang harus selalu diselesaikan. Sama artinya manusia mulai mudah untuk tersesat. Allah mulai bekerja dan membangkitkan para pemimpin-pemimpin. Ezra, dia bangkit sebagai jabatan imam, tetapi bukan hanya satu sekali selesai, sebab
12 tahun kemudian kembali lagi, 30 tahun kembali, dimulai kembali. Jadi kitab Iqra hanya berhenti sampai di sini. Bukan berkata hari depannya apa gimana tidak. Sama rakyat harus terus mengatasi kejahatan ini, dan imam para rewi harus menjadi kepala untuk mengaku dosa dan berdoa. Dan juga agar komunitas milikmu, bani milikmu, komsel milikmu, mereka tahu akan kesalahannya, sehingga mereka terus untuk mengikuti Allah. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita.